Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Rancang-rancang CCM Cilegon Corner Space malam ini malam minggu yang pastinya ada program CCM yang berkaitan dengan orang pojok bicara bersama Pak Jalal. Dan hari ini gue tahu Riki, ayo ngobrol-ngobrol perihal bagaimana posisi keseharian Pak Jalal ini di daerah Tegalwangi Lawas. Dan konon Tegalwangi cerita dulu sampai dengan sekarang perubahannya luar biasa, yang pastinya sebuah sejarah yang bisa kita dokumentasikan di CCM ini. Dan juga yang keduanya kemarin ini Pak Jalal mendapatkan sebuah undian perihal umroh. Dan untuk lebih detailnya nanti kita akan kupas habis orang pojok bicara bersama Pak Jalal. Nah, Pak Jalal sehat tak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa nih. Dan malam ini Pak Jalal, ini kan Pak Jalal kan usia di sekitar mau menghampiri 60 ya. Iya. Berarti kelahiran itu di tahun 1966. 66. Iya. Aku bagus ke 66. Ya tinggal sisanya, jadi berapa tahun sisanya kayak gitu. Iya. Dan beliau ini juga salah satu tokoh di Tegalwangi, dan juga keseharian Tegalwangi itu pasti dari sisi wilayah mana sih, dari depan sampai belakang atau melebar. Dan yang pasti pertanyaan pertamanya adalah tentang Tegalwangi. Tegalwangi itu kan banyak kan? Iya. Ada Tegalwangi Lama, Tegalwangi Tengah, ada Tegalwangi Curug, Bujanggadung lagi kan. Bujanggadung, Cidangdang, Rejane, Keserangan lama, keserangan baru kan gitu ya. Jadi kata ya. Kata nih kok. Lamun Riki berarti Tegalwangi Lawas. Tegalwangi Lawas berarti Tegalwangi Lama. Ya paling tua lah. Paling tua. Iya, ya? paling tua. Nah, kenapa disebutnya Tegalwangi Lawas? Itu kalau disebut Tegalwangi Lawas itu karena Tegalwangi yang paling pertama ya. Yang paling pertama. Pemukimannya di Tegalwangi Lawas. Iya, paling tua itu. Kalau sisi demografi? Kalau sisi demografi itu apa ya? Kan sekarang pembangunan kan banyak nih, padat gitu pemukimannya. Ya. Kalau berkata bahwa Tegalwangi itu posisinya lama, berarti dulu masih sawah atau rawa atau bagaimana? Masih sebagian masih sawah, alas, rawa gitu. Terus dari perbatasan Eman itu semua gunung sana itu. Perbatasan aman. Ya, gunung gitu. Berarti wakas jauh Riki ya. Iya, gitu. gitu. Dan posisi jalan raya kan dekat pom bensin berarti ya? Iya. Dari pom bensin, dari perbatasan pom bensin langsung naik ke atas itu perbatasan Eman itu. Satu jalur ya. Seperti Cilegon ya, satu trek. Iya. Ibarat penggaris gitu. Mistar. Kota Mistar. Terus kira-kira sebelum adanya Man berarti masih bukit tuh? Masih bukit, masih gunung-gunung itu. Masih bertingkat-tingkat itu. Sebelum ada XT Bujanggadung itu juga sama itu. Kalau dulu itu apa ya, kuburan tua. Jadi di bawahnya itu kuburan tua, ke atas itu bukit. Jadi orang itu jarang bisa naik ke atas. Paling kalau orang-orang lama, orang-orang dulu itu paling kan ngambilnya kan kayu gitu kan, dugan, gangger gitu kan gitu kan. Ya termasuk saya gitu kan. Gitu. Jadi perubahan menjelang mau 60 yang paling banyak pemukimannya di tahun berapa? Apakah ketika posisi Cilegon menjadi kota, pemukiman Tegalwangi Lawas padat, atau
sebelum-sebelumnya emang di tahun 80-an sudah ada? Kalau di tahun 80 itu masih apa ya? Belum ada apa-apa. Masih termasuk apa ya? Masih kampung gitu ya. Bahkan orang-orang Merak, orang-orang Gelang itu kalau jualannya itu kan jalan kaki. Yang bawa daun, singkong, kelapa. Jadi dari belum tuh jalan kaki. Paling kalau ada mobil angkutan itu paling ada 1, 2 itu udah nunggu di jalan tuh berjam-jam gitu. Gitu. Bahkan saya tuh dulu waktu kecil bisa tiduran di jalan karena saking nggak ada mobilnya gitu. Wah, aneh Gitu. waktu Iya. Nah, ini ada kan di situ di Tegalwangi Lawas itu ada pom bensin ya. Iya. Sebelum ada pom bensin tuh kira-kira dulunya perumahan atau sawah? Rumah orang atau sawah? Sawah. Sawah. Iya. Jadi tadinya tanah, terus dibikin bata, akhirnya dalam, akhirnya kan dibikin pom itulah, dibeli sama orang KS kalau bikin pom lah, gitu kan gitu. Setelah pom, bikinlah SMP 3. Oh, pom dulu baru SMP 3. SMP 3 Yang ya. dulunya namanya Pulau Merak ya? SMP Pulau Merak. SMP Pulau Merak ya. Bahkan saya sendiri itu waktu masuk SMP itu SMP 3 bahkan gedungnya belum punya, masih nebeng di SMP 1 Cilegon. Oh, kudu ke Cilegon. Iya, di belakang toko John In, Lamun Sengen makan waktu. Oke, leres. Apa nih kok? Masjid Agung nih. Lapangan coklat. Oh, lapangan coklat. Oh, ini Rigung, simpenan kuburan ini kok Pak. Oh, daerah Temenggung berarti ya? Ini buatan salah mungkin nih kok, buatan top Temenggung ya. Nah, rancang-rancang CCM Cilegon Corner News ini menarik ya. Orang-orang yang pernah hidup sebelum kita ini ada sisi-sisi visualisasi bagaimana daerah kita di Tegalwangi Lawas khususnya penggambarannya bagaimana ya. Berarti posisinya sebelum SMP 3 sekarang, sebelum SMP 3 berarti pom bensin dulu. Pom bensin dulu baru SMP 3. SMP 3. Kemudian kalau posisi Bujang Gadung? Kalau posisi Bujang Gadung itu maksudnya mana ya? Mannya berarti ya? Ya paling sekitar 8 tahunan lah udah gitu. Perbedaannya. Ya perbedaannya gitu. Jadi SD Bujang Gadung sama Eman itu SD Bujang Gadung duluan gitu. Nah, ini menarik nih. Tegalwangi Lawas ini kan deket rawa ya. Iya. Situ Rawa Arum. Lamun CP Wong Tua Sengen ini ceritanya dari sisi Pak Jalal ya. Iya. Situ Rawa Arum itu sejarahnya gimana sih? Kalau situ Rawa Arum itu sejarahnya tuh dulu itu katanya sih punya tanah bengkok, artinya tanah pemerintah setempat. Lama akhirnya ya dibikin situs Rawa Arum agak ya dibagusin lah dikit lah gitu ya. Gitu. Akhirnya katanya ya sekarang jadi saya nggak tahu jelas gitu. Namun CP Wong Tua Sengen situ Rawa Arum sejarahnya gimana? Terus ataupun dekat Tegalwangi Lawas letupan air itu apakah benar bahwa air situ Rawa Arum itu dulunya ada endorse naik ke atas gitu ya Mas ya. Dataran airnya tuh apa sampai jalan dulunya itu apakah sampai dengan posisi mau ke Tegalwangi Lawas atau bagaimana tuh? Dulu pernah ketika daerah Tegalwangi Lawas ketika hujan panjang di era Pak Jalal itu airnya seberapa? Apakah sampai ke Tegalwangi Lawas ataukah di daerah Sambi Payung itu posisi masih daerah situ? Itu kalau situs Rawa Arum itu kalau banjir zaman dulu itu airnya sempat naik ke jalan raya. Kalau bahasa sini meres ya. Terus larinya ke Bujang Gadung, Sambi Payung, itu sampai naik airnya.
Jadi orang-orang tuh banyak yang ngungsi gitu. Bahkan waktu kecil itu kalau udah banjir itu saya tuh seneng apa ya, bikin getekan dari pohon pisang. Pohon pisang kalau enggak bambu gitu. Seneng bener kalau dulu tuh. Sambil bikin ini apa? Cari-cari ikan gitu kan. Iong gitu kan gitu. Berarti posisi Pak Jalal ini bertahun-tahun kelahiran Tegalong Lawas ya. Iya. Tahun sekian sampai dengan menjadi saksi hidup perubahan Tegalong Lawas dan sekitarnya. Iya. Nah, posisi dulu itu di Tegalong Lawas apakah sudah beraspal atau bagaimana tuh? Kalau posisi dulu itu emang udah aspal, cuman ya masuknya kan aspal di jalan provinsi aja gitu kan. Jalan provinsi, cuma kalau jalan masuk itu masih tanah batu segini-gini itu kan. Ya kalau kata orang gerem apa ya namanya itu kerikil segini, kerikil begitu kan. Jadi kalau naik motor, belum ada motor sih waktu. Jadi kalau aman ya. Jadi kalau udah orang punya motor itu masuknya orang kaya. Termasuk Pak Jalal punya motor. Ya alhamdulillah gitu. Kaya berarti. Jadi kalau naik sepeda itu bukan dinaikin, dituntun. Iya. Sampai ujung mau turun tuh batu segini tuh. Jadi belum ada aspal. Tahu kalau di aspal itu saya lupa sih tahunnya berapa ini ya. Udah kelamaan soalnya ini gitu. Dan proses posisi tempat ibadah itu ada persepsinya, ada yang langgar, ada yang musola gitu. Iya. Kalau gimana ceritanya? Kalau dulu itu di Tegalwangi Lawas itu langgar. Langgar. Setelah langgar dibangun tahun berapa itu saya lupa tuh ya. Dibikin lah masjid. Kalau orang Rawa Arum dulu itu kalau sholat Jumat itu semua di masjid Cidangdang, kampung Cidangdang. Ya di semua Rawa Arum, orang Rawa Arum semua sholat di Cidangdang. Orang kali berbondong-bondong, ibarat kayak di Mekah gitu. Kan kalau dulu kan lewatnya rawa, sawah-sawah gitu. Ya saya lihat tuh kayak orang apa ya? Kayak orang mau tawaf gitu. Ramai bener gitu kan. Padat berarti ya. Padat gitu. Nah, Cilegon Corners News ini menarik ya dengan posisi usia-usia yang katakanlah saya dengan Pak Jalal ini masih muda Pak Jalal sebenarnya dari tahun lahirnya ya. Dan banyak hal-hal yang harus kita ketahui bahwa hidup seseorang bisa kita ambil hikmahnya sebagai sebuah pelajaran penting buat kita sebagai generasi selanjutnya untuk menjalani kehidupan kita. Nah, Pak Jalal dari posisi Tegalwangi kemudian perjalanan hidup Pak Jalal kan dari posisi apa? Saat 80-an 90 itu lagi ramai-ramai industri ya? Belum ada. Ya belum. Tahun 85 atau tahun berapa itu memang waktu itu belum ada. Baru ya mungkin baru rencana-rencana aja gitu. Dan cuma kalau yang di proyek pabrik itu paling tua itu Statomer itu. PT Statomer yang dekat daerah Tegalwangi ya. Iya. Daerah Grem gitu. Grem ya, maksudnya Grem ya. Ke PT Statomer dan orang-orang sekitar kerja di situ. Semua itu ya banyak yang kerja di sini. Termasuk Pak Jalal. Oh, saya belum. Belum. Masih kecil. Gitu. Iya. Masih kecil tapi adanya pabrik Statomer itu udah tahu. Cita-cita untuk jadi pegawai Statomer ya. Cuman kalau ini ngelamar nggak pernah diterima gitu kan gitu. Kayak mentok pendidikan saya gitu ya. Bahkan kalau pabrik Statomer itu kalau ulang tahun apa pasti ada ribuan orang format tuh kalau dulu kan apa ya aus hiburan
Cuman kenang-kenangan dulu itu saya tuh kalau setelah pulang nonton layar tancap dari Statomer itu, kenang-kenangannya apa ya, kesannya itu sambil ngambilin bonteng gitu. Waduh, gawat. Terbukti ternyata sudah bonteng gitu ya. Tapi yang ngambil bonteng ya artinya ya bukan dijual ya Pak ya. Iya. Ya paling dimakan satu kelompok aja gitu. Itu masih masa-masa muda ya. Iya gitu. Iya, iya. Menarik, dan posisi adalah tancap saat itu ya. Mungkin saat-saat sekarang itu mungkin jarang sekali kita punya layar tancap ya, dengan posisi tidak ada tiket, masuk, nonton dan menonton film-film keemasan pada saat itu. Tapi waktu itu emang kalau mulai sekarang tahun berapa sih udah nggak ada layar tancap. Nggak ada. Setelah itu udah nggak ada layar tancap, jadi adanya Apollo. Setelah ada Apollo berapa tahun itu bubar gitu. Setelah bubar Apollo, jadi adanya di apa namanya tuh, di Tiwan ya, Tiwan gitu gitu. Nah, berarti artinya dari posisi beberapa ada posisi Statomer yang sekarang nih, ada Statomer, kemudian ada beberapa yang notabene kemarin ada BCS ya? Iya BCS. Kemudian ada salah satu apa namanya tuh toko juga yang mengadakan undian gitu ya. Undian, oh iya. Undian. Iya. Nah ini Cilegon Connect bahwa Pak Jalal ini salah satu orang yang mendapatkan tiket umroh. Iya. Nah, tiket umroh dari 30 orang yang diundi. Iya, satu kota Cilegon. Satu kota Cilegon ya. Di daerah apa Grogol mungkin ada beberapa segala macam. Dan hari ini kita dipertemukan dengan Pak Jalal yang mendapatkan umroh dari undian itu ya. Ya. Ceritanya gimana Pak? Usdi kimpen apa sih Pak Jalal ini andek niku ketemu? Sebenarnya melamun kula mah sebenarnya si pengen ibu boten wonten ngimpi, boten wonten isyarat napa-napa boten. Cuma nggih lamun niki mah artine emang wis biasa milik kula kae kan boten. Jadi boten kemana lagi kan gitu kan gitu ya. Mana lagi ya? Kemana lagi kan gitu kan. Itu diadakannya di mana tuh? Diadakannya itu di Kampung Sumurwulu. Sumurwulu yang Ya. mengadakan? Yang mengadakan itu Dewan Saiful Basri. Didampingi sama Bapak Robin Sar. Dihadiri maksudnya. Iya. Sama pendukung-pendukung lah gitu. Dan posisi dari Upon itu banyak tuh ya? Banyak itu, iya. Kira-kira ribuan? Kalau setahu saya itu ribuan. Bahkan ada satu orang itu megang 3. Gitu. Ada yang 3, ada yang 2. Bahkan teman saya itu cerita saya pegang 5. Tapi belum ada rezekinya gitu kan gitu ya. Gitu. Iya. Padahal mah waktu itu banget ya saya nggak hadir, malah lagi duduk di rumahnya Pak Hairul gitu, di pojok ya? Iya, di pojokan gitu. Tiba-tiba banyak temen bel, betul nggak ini namanya Jalaluddin RT 0106? Betul, emang kenapa saya bilang gitu ya? Ini dapat undian umroh, kalau bisa cepatlah datang ke Sumurwulu gitu. Datanglah saya pun ke sana kan. Jadi datang langsung disambut. Oh, mana batu? Iya. Keplok kan, sedang motor. Oh, sudah datang Sedang dia. Iya, salam kendang. Jadi begitu rawon ribu boleh disambut. Inilah pemenangi. Wajib. Dewan Saiful Basri, sekarang Bapak Wali Kota Cirebon, Pak Robin Sar, calon gitu ya, kan gitu. Alhamdulillah ya, biasa ngopi lah, biasa ngobrol-ngobrol. Nah, kesan dari Pak Jalal ini artinya dengan posisi usia sekian gitu ya,
ini kan perjalanan panjang ya, ketika kita nabung butuh panjang, Iya. butuh dana saving, kemudian iya kan. ujuk-ujuk Jadi saat menaruh sebagai warga mendapatkan apa ini kupon itu, kesannya ini mimpi atau apa gitu. Ada kesan-kesan kayak gitu ya Bang Jalal? ya tadi itu saya tuh sebenarnya kalau malam itu nggak mimpi. Iya, tapi ya tiba-tiba ya ada dapat panggilan gitu ya. Panggilan kupon umroh itu ya, undian itu. Ya kalau menurut saya kan kalau memang udah ditakdirkan sama Allah kan, itu maupun itu jalannya dari mana itu saya tetap saya terima. Kalau ya, Ya ibarat kalau istilah bahasanya itu banyak jalan menuju Roma. wah sih, Gitu. boleh. Kan gitu. Iya. Respon dari keluarga ketika Pak Jalal mendapatkan apa undian itu? Ini nggak pikirin kamu. Kopi keren lah. Ya, Azil karena kita hari ini di pojok dengan podcast orang pojok bicara bersama Pak Jalal. Wow nih ke artinya kulana ayo menjawab. Nggih. Artinya alhamdulillah keluarga kula sedua tetap mendukung. Dukung. Paten banget. Napek sampai boten berangkat. Sampai keluarga itu. Jadi keluarga ngedukung sedua terus. Nggak mau apa dong? Niku nih. Berikan itu. Boten kula dhewe. Oh, Mriki. Cuma lamun mungkin tanggal pemberangkatan insyaallah keluarga menghadiri sedang terpikir. Serang rancangan dulur kan ngoten. Insyaallah lah kali ngoten. Kula pajari lah kan ngoten. Daya artinya kula lamun dulu makan njaluk doa saos. Berarti keluarga besar Pak Jalal kan, apalagi kelahiran Tegalwang Lawas, pasti banyak ya orang yang kenal Pak Jalal ya. Insyaallah buat sedang sendiri. Dengan respon ketika ada pengundian tuh pasti banyak orang yang WA, nelfon segala macam. Ini kan Pak Jalal. Jadi waktu antuk undian umroh niku wenen sing ngebel, sing nelpon, sing rawuh ning griya. Artine nakeni bener boten nggih Pak Jalal antuk niki konten. Lah kula jawab alhamdulillah antuk kula nggih sedhe kula kan konten kuwi. Lah terus batur kula niku nakeni. Ayo berangkat apa konten? Insyaallah berangkat sedhe kan konten. Terdiwakil saya kula. Bahkan kenen ganti. Bahkan sing antuk umroh niku kula dhewek. Tapi kula dhewek ayo ngajak rakyat. Konten. Jadi artinya lamun rakyat nunggu jalur dhewek ya. Apa jalur ini kan? Jalur mandiri lah kan. Mandiri kalian konten nggih konten. Prestasi. Prestasi. Lamun iki jero prestasi gitu ya. Jadi kula sampun pepajar ning pengurus. Niku siapa kan artinya lamun bayar dewek mungkin urusannya sering travel. Misalnya contohnya travel inayah gitu ya. Mungkin kula hubungannya sering minggu. Tapi senajan bayar gak artinya pengurus dari Bapak Fajar tidak mau lepas tanggung jawab, tetap dirangkul gitu. Artinya tetap dibimbing sama Dibimbing ya Fajar gitu. Dan hal-hal apa yang kan lamun anak undian foto segala macam tangannya adem jadi coba cekalimin tangannya panas ya. Panas sebentar ngopi. Oh iya siap. Ya, artinya mungkin ada suatu kebaikan yang pernah Pak Jalal lakukan yang kita semua orang nggak tahu ya, dengan posisi mendapatkan mendapatkan hal itu dengan posisi banyak orang, dan yang pastinya ini kan nilai yang fantastis ya. Bukan lagi posisinya kayak 17-an dapat foto segala macam. Ini kan mungkin seumur hidup lah kesempatan ini hadir gitu. Dan posisi
ketika keluarga mensupport, mendukung segala macam dan respon baik segala macam, tapi ada juga yang hal-hal yang berbeda ya Ya, tanggapannya. ya ada juga lah gitu ya. Ya namanya apa ya? Ya di masyarakat lah. Gitu. Nah, ketika mendapatkan prestasi ini, Iya. Iya. mendapatkan prestasi ini, kira-kira harapan nanti ke depan Pak Jalal bagaimana? Maksudnya setelah umroh gitu ya. Iya, ketika sudah posisi daftar segala macam, Iya. mungkin diinfokan bulan apa segala macam pemberangkatannya, dan harapannya ketika nanti di Mekah itu bertemu dengan rumahnya Allah gitu ya, Iya. di Ka'bah, itu harapan terbesarnya apa yang Itu kalau saya udah ngasih informasi, artinya kalau pemberangkatan itu tanggal pencoblosan itu tanggal 27 ya. 27 September ya? November. Jadi pemberangkatannya itu sekitar tanggal 28 29. setelahnya? Iya, setelahnya. Jadi harapan saya setelah nyampe di Mekah ya, saya tuh nggak usah banyak-banyak. Saya tuh doa untuk minta keselamatan. Itu aja udah. Keselamatan keluarga dan keselamatan untuk masyarakat. Gitu. Salah satunya itu ya. Iya, gitu. Kalau yang lainnya mungkin masih private. Iya, itu masih dirahasiakan. Iya. Artinya ada yang disampaikan nggak dari Pak Jalal kepada tim panitia atau keluarga ketika mendapatkan prestasi ini gitu? Nah, saya berterima kasih kepada seluruh panitia tim Fajar. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Fajar yang telah memberi kesempatan saya untuk berangkat ke Mekah. Insya Allah insya Allah saya berangkat, dan saya cuma bisa ngucapin terima kasih aja ke Pak Robin, Pak Fajar gitu ya, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman saya yang di khususnya RT 0106 mudah-mudahan nyusul. Amin. Gitu. Terutama Kang Ahdi, termasuk Kang Kang Irul, Nafis, nitip Allah, nitip aran lah kalau rambut. Selalu ngerti diceluk, selalu ngerti diceluk. Jadi wong sing ngene maaf ya, diceluk sing gentong. Oh, sing gentong. Ya, ini menarik ya, rencana-rencana CCM Cilegon Konversis, bahwa proses hidup panjang dan ada sesuatu seketika ada skenario yang tidak bisa kita bayangkan, visualisasikan bahwa ternyata this is my way gitu, ini jalan saya gitu. Ya, ada bahasa Inggris dan posisinya mungkin ada nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan dalam Pak Jalal. Allah memilih salah satunya Pak Jalal itu untuk mendapatkan ini ya, dengan sistem qadarullah dan proses-proses harapan-harapan itu pasti ada ya. Kinten itu kan nanti mungkin artinya kita kesempatan tuh nggak dua kali, pasti sekali gitu. Ya, gitu. Tidak mungkin datang dua kali. Iya, tidak mungkin datang dua kali gitu, kan gitu kan. Makanya kalau nggak saya ambil, sayang sekali kan gitu kan. Emang kalau dari dulu semua orang tuh mungkin pasti punya cita yang seperti itu ya. Semua Masuk Pak Jalal punya cita itu. Cuman waktu tahun 2021 mau berangkat ya karena kebentur dana gitu kan gitu. Alhamdulillah sekarang biarpun jalurnya dari mana kita berarti saya itu udah diketuk bahwa berangkatlah Koten. Ada listnya situ ya. Iya, Koten lah. Ini menarik ya, bahwa proses Pak Jalal ini panjang dan alhamdulillah beliau sudah
masuk salah satu jalur prestasi dan semoga lancar semuanya di sana. Amin, amin, amin. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan terakhirnya adalah apa yang bisa diambil dari hikmah, apa yang bisa diambil dari Pak Jalal, apalagi Pak Jalal kan salah satu tokoh ya, salah satu tokoh di daerah Tegalwangi, bahwa posisi nilai istiqomah kepada masyarakat, kemudian tiba-tiba mendapatkan anugerah yang berbeda. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan Pak Jalal kepada khususnya yang kula lah katanya, artinya yang usia kula, yang posisi usia sebungkul lah kata. Kita masih pakai di sampaikan pertanyaan terakhir nih. Kalau pesan-pesan kula artinya kula atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan terutama untuk Kang Hadi ya. Oh nggih. Serta Kang Hadi sama itulah Tim CCM lah. tim CCM gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan usul gitu aja. Gitu aja pesannya gitu aja. Gitu. Untuk keluarga? Ya untuk warga ya mudah-mudahan lah gitu. Semua untuk semua lah gitu. Apalagi asisten kan. Insya Allah lah. Gitu. Siap. Nggih, niki menis ain sampai kemana? Kan sama. Oh sampun cekap. Nggih, rencana-rencana CCM Cilegon Corner News sip meniki malam ini kita hadir di pojok orang pojok berbicara dengan Pak Jalal dengan di posisi yang luar biasa, yang pastinya tetap menjadi orang baik, berani baik, berbuat baik, insya Allah akan dikelilingi orang baik. Amin, amin, amin. Kirang langkungnya semoga akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentimen asisten mau diceluk. Lah wis mau kan. Biasa lah. Ya berarti kan Wis makanan kalau seluruh masyarakat Indonesia keseluruhan. Mas biasa lah semakanan kita tas ngeriung kan mas biasa berbagi